lama-lama saya punya survival skill. Wis, boleh ilustrasikan survival skill. Ini yang jadi masalah kalau anak kita pakai narkoba yang tadinya anak baik-baik, ya, dia akan menjadi anak yang seperti ini. Ya, silakan. Ya. Kalau sudah nggak ada uang, pasti dia jual barang berharganya, ya. Dia akan jual handphonenya, Bu, jam minta tolong tangan. dong Bu, saya mau jual barang murah deh Bu, 300.000 aja. Bu, tolong Bu, saya buat Harganya makan nih, miring tuh, Bu. Lapar banget Bu, orang tua saya lagi keluar kota, saya butuh uang Bu, tolong Aslinya Bu. 7.300.000 Ayo dong, loh, Bu. Please Bu, saya lapar banget nih Bu. Ibu mau tolong saya nggak? Ayo dong Bu, murah Jadi Bu. kalau Masih barang murah, Bu. dia sudah habis, maka nanti barang adiknya yang dijual, barang kakaknya, barang-barang di rumah. Bapak Ibu hati-hati, kalau kompor gas hilang itu biasanya pecandu narkoba. Kompor gas. Adik saya Pak, itu Magic Jar dijual bersama nasi-nasinya. Coba bayangkan, ayah saya mau makan tuh bingung, mana ini Magic Jar? Baik, kalau sudah tidak punya barang seperti itu, maka dia akan pakai cara seperti ini. Mohon maaf. Pak, coba diri dulu sih. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak, ya Allah. Punya handphone? Kena palak Bapak ini. Coba itu Pak, jamnya dicopotin dulu. Kalau coba sudah tidak dicopotin ada aja. barang yang dijual, mereka Copot dulu akan sini, memalak Bapak mau nyawa orang apa lain. harta Pak? Tawa-tawa, copot Pak. Maaf ya Pak. Sini, sini. Maaf ya Pak. Buka. Lama kali Pak, buka cepet. Ih. Di handphone ada dua nih, sini di handphone aja biar cepet deh. Situ duduk, Bapak duduk, teriak awas lo Pak. Ah. Maaf ya Pak, ya Allah. Begini pecandu narkoba nih, dia berani walaupun tidak pakai senjata. Baik. Kalau tidak ada nyali, biasanya cari uang dengan cara seperti ini. Assalamualaikum. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu begini, sekarang Pak. Pak. Ngamen. Ngamen Pak. Tidak semua pengamen pecandu narkoba, tapi Bayar pecandu dong, narkoba Pak. bisa pakai cara seperti ini. Bapak enak aja Ya? senyum-senyum. Kalau pengamen biasa Bayar, kita Pak. angkat tangan dia pergi. Ini agak memaksa. Pak, ya iyalah Pak. Ya maaf aja Bapak mah. Ada juga seperti ini. Kalau Bapak Ibu pergi ke Jakarta dan kemudian naik kendaraan umum, bus, maka Anda akan melihat ada anak muda seperti ini. Disebutnya orasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang bapak-bapak penumpang yang saya hormati. Saya di sini bukan untuk tindak kriminal Bu ya. Ya saya di sini hanya minta uang 1.000-2.000 rupiah daripada saya mencopet, saya memalak, saya menjamret, tidak halal Ibu ya. 1.000 ikhlas dari Anda halal buat saya. Demikian dari saya, semoga bapak-bapak ibu selamat sampai tujuan, jaga selalu barang-barang Anda, hati-hati dalam melangkah, sekali lagi wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum Ini sering warahmatullahi didengar di wabarakatuh. bus. Namanya orasi. Tidak semua yang orasi pecandu narkoba, tapi pecandu narkoba bisa pakai cara seperti ini. Ya? Daripada saya mencopet, Dia Pak, minta halal, 1.000-2.000 rupiah dari Anda. 1.000 ikhlas dari Anda lalu buat saya Pak. Daripada saya mencopet, menjamret nggak halal Pak. Yang serunya dia sangat jujur, daripada saya mencopet tidak halal. Pak, Bahkan lengkap dengan wabillahi taufik wal hidayah. 1.000 Bu. Daripada saya mencopet Bu. Ya Allah susah Ini di banget. bus-bus sering terjadi seperti ini. Bu. Nah ibu baik nih kayaknya nih Bu. 1.000 Bu, daripada saya mencopet Bu. Kan gak halal Bu, 1.000 aja Bu. Ya, kalau nggak ada 2.000 gak apa-apa Bu ya. Daripada saya mencopet Bu, gak halal Bu. Ya Allah. Wah jangan deh! Maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Harus samperin dulu nih ibu dicopet ya. Kayak mana Bu? Maaf ya Bu. Makanya jangan percaya walaupun dia bilang daripada mencopet, dia tetap mencopet. Maaf ya Bu. Ya, ya baik. Ada lagi cara, silakan. Di atas aja, Pak. Oh di sini ya. Tidak semua tukang parkir pecandu narkoba, tapi mereka bisa pakai cara seperti ini. Sedikit, telas sedikit. Oh, ya, Bahkan mereka rebutan lahan parkir. Gua dulu boy. Tar dulu Rek. Ini Rek, satu Rek, bangkean. Malah BPN sumut nih kalau ngasih 10.000 Rek.
walaupun sama-sama pakai, tapi mereka kalau cari uang itu mereka berebut lahan parkir. Bahkan mereka bisa bertengkar, berantem karena ini. Dan cilakanya pada saat mereka berantem, itu 2 mobil pergi nggak bayar parkir. Bodoh kali mereka nih. Baik, tepuk tangan. Iya, kembalikan barang-barang dulu semuanya. Yuk, kembalikan barang-barang semuanya dulu. Ibu, tolong dicek ada yang hilang apa tidak. Saya tidak tanggung jawab. Pak, ini dikembalikan, betulkah itu punya Bapak? Coba dicek kembali Pak. Oh, Masya Allah. Bapak Ibu, anak-anak yang baik pada saat dulu. Adik saya dulu nih anak baik semuanya, betul? Saya dulu nih anak baik semuanya, betul? Saya dulu nih anak baik semuanya, betul? Pernah juara nggak waktu sebelum pakai narkoba? Pernah. Pernah juara? Iya. Mbak Adel pernah juara apa sebelum pakai narkoba? Juara lomba nyanyi antar sekolah. Lomba nyanyi antar sekolah. Mas Robi pernah juara apa? Pernah juara lomba baca puisi, Bu. Bahasa puisi? Ya. Antar? Antar sekolah juga. Oke. Mas Dona pernah juara apa? Juara 1 lomba cerdas cermat tingkat wali kota Madia. Tingkat wali kota. Allah, sebelum pakai narkoba. Mas Rudi pernah juara apa? Juara lomba azan tingkat wali kota. Lomba azan tingkat wali kota. Mas Roma pernah juara apa? Lomba Misabakoh Tilawatil Quran tingkat kecamatan. Bayangkan, mereka anak baik punya prestasi karena pakai narkoba hancur semuanya. Ya Allah. Tapi alhamdulillah saat ini mereka sudah berobat dan bertobat dan kondisinya seperti ini. Dan karena, boleh tepuk tangan, terima kasih Mbak Bambang mundur tepuk tangan, Masya Allah. Ya, karena mereka punya talenta musik maka saya minta mereka upgrade talenta musik mereka ya. Dan, aduh sedih ya. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu melihat mereka nampaknya sehat walafiat, tapi mereka punya komplikasi. Sesi terakhir saya memberikan ilustrasi tentang komplikasi, silakan. Slide-nya. Ya, komplikasi pada pecandu narkoba seringnya merusak paru-paru karena mereka selalu hisap. Kena TBC kah, bronkitis kah, atau asma didapat besar. Lambungnya juga rusak, lever pasti rusak. Kalau nggak kena hepatitis B, hepatitis C. Ya, baik. Next slide. Ya. Ada juga komplikasi mental yang disebut apati. Kami juga punya pasien-pasien di rehabilitasi seperti ini. Cuman bisa makan, minum, tidur, tidak bisa lagi tertawa. Mbak Adel masih mending bisa cerita, maka saya bawa. Ini, ada yang seperti ini. Ada lagi komplikasi yang lebih rumit, komplikasi mentalnya. Ya. Gangguan jiwa. Banyak yang begini tapi saya tidak bawa karena akan mengganggu kita. Ini agak-agak saja sudah mengganggu. Apalagi yang betulan. Next. Iya bisa. Ya, tolong. Dengar ya, belikan saya 1 kilo bawang putih, 2 kilo bawang merah, 3 kilo cabai hijau. Ya, silakan. Bawang bombay ini berapa Ibu? Nggak ada bawang bombay. 1 kilo bawang putih, 2 kilo bawang merah, 3 kilo cabai hijau. Bawang putih, keren bawang bombay. Dengernya bawang bombay tadi. Ibu, cabai-cabean berapa kilo? Nggak ada cabai-cabean. Kalau cabai-cabean itu gonceng motor bertiga, 3 kilo cabai hijau. Waduh. Bapak Ibu pecandu narkoba itu pelupa. Makanya pada saat masuk rehabilitasi, 3 bulan pertama itu ada namanya walking paper. Jadi dia harus bawa kertas, bawa alat tulis. Setiap ada perintah sederhana dari pimpinannya atau dari binaannya, kakak kelasnya gitu, dia akan catat. Begitu. Lupa ya? Lupa. Iya. ada anak binaan kami, dia saya suruh bawa mobil. Dia di depan, saya di belakang. Pada suatu ketika ada lampu merah, dia tanya sama saya, "Ibu, kita lampu merah lurus ya?" Saya dari belakang bilang, "Iya lurus." "Lurus Bu?" "Iya lurus." "Jadi lampu merah lurus?" "Iya lurus."
Gua nggak percaya sama lo. Lu lihat-lihat barang. 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 Gua nggak percaya sama lo. Gua nggak percaya sama lo. Lu lihat-lihat barang. Pasti ada yang hilang. Gua nggak percaya sama lo. Lu lihat-lihat barang. Pasti ada yang hilang. Percaya sama lo. Lu lihat-lihat barang. Pasti ada yang hilang. Lu lihat-lihat barang. Pasti ada yang hilang. Enggak, gue gak percaya sama lo. Sampai sekarang gue gak percaya sama lo. Udah jauh-jauh sana. Gue panggilin polisi lo. Cabut gak? Enggak, cabut gak lo? Biarin. Tidak dipercaya oleh keluarga walaupun sudah keluar dari panti rehab karena mereka pernah mencolong barang, mencuri barang dan sebagainya. Yang bahaya adalah pada saat seperti ini, ya, dia kembali ke teman lamanya. Michael, kenapa muka lu gak enak banget kok? Pusing gue. Kenapa sih lo? Lu sekalinya gue lihat begitu, lu biasa kalau ngeliat gue kabur-kaburan lo. Masa Kenapa gue sih? gak boleh dapat kesempatan kedua kayak orang-orang gitu kan? Emangnya kenapa? Gue udah berubah, udah ikut rehabilitasi tuh apa sih yang di itu tuh namanya tuh kan? Ini, Sia-sia hidup gue. udah tenang aja kan gue bilang apa yang paling setia tuh gue selalu menemani. Udah gue gak bakal ninggalin lo. Serius. Gue gak doyan sama cowok. Ah, sini. Lagi siapa yang naksir lo sih? Sini. Ini barang masih yang lama, ya kan? Udah lo santai aja Lo jangan, dulu. gue udah berubah. Jangan. Ah, udah lo berubah aja masih di stigma lo. Udah lo pegang aja dulu. Ah, percuma kan? Bener juga lo. Ah, udah. Nih hari ini gue kasih gratis lo. Gue temenin lo, gue gak bakalan ninggalin lo. Kan gue bilang gue temen yang setia. Karena dia curhatnya pada teman lama, Tenang, tentu lepasin solusinya semua masalah sama. yang ada, enggak. Gue bilang, ya enggak. Emang kesialan tuh. Kan. Aduh gue sialan tuh. Ya, lo mendingan lo ikut gue lagi dah, Tapi ya gue kan? kenapa nih? Ah, lo jadi kakuin gitu lah. Lo jangan ninggalin gue, Sam. Gua gak ninggalin lo sini, woi. Ya, ngerepotin nih anak nih. Woi. Ya, tar dulu. Bawa barang gak lo? Dompet. Gua gak ninggalin nih, gua nemenin nih. Udah deh. Karena Ya, sudah lama kirim. tidak pakai narkoba waktu direhabilitasi, maka pakai berikutnya walaupun sedikit bisa membuat overdosis. Yang bahaya adalah teman yang memberikan bukannya menolong malah dia mencuri semua barang-barang berharga orang ini. Ini yang sering terjadi. Ya. Next. Shh, udah. Ayo. Dok, Ya, maaf dok. kenapa? Saya mau tanya dok, masalah hasil tes yang kemarin dok. Oh, tes HIV. Iya dok. Dengar ya, tes HIV itu harus 3 kali dan setiap bulan. Tes pertama kamu reaktif atau orang awam bilangnya positif. Tes kedua positif, tes ketiga positif. Jadi 3 kali kamu tes positif, tegak diagnosis kamu terinfeksi virus HIV. Gak mungkin dok, saya tuh udah berhenti lama. Saya kena dari mana dokter? Ya, kamu mungkin waktu pakai narkoba, pakai heroin itu jarum suntik ya, kamu sharing needles gitu sama temen yang sudah kena HIV. Gak mungkin, dokter pasti bohong sama saya. Saya gak mau kena HIV dok. Saya nggak bohong, 3 kali dites kamu positif maka tegak diagnosis. Bapak Ibu, untuk kepentingan seminar dan kepentingan bersama saya mau cerita dan ini atas kerelaan Mbak Adel dan keluarganya. Mbak Adel adalah seorang ODA singkatan, orang dengan HIV AIDS. Di tubuh Mbak Adel ada virus HIV yang merusak daya tahan tubuhnya. Memang HIV menular tapi tidak menular lewat salaman atau memeluknya. Atau minum 1 gelas bersama atau toilet umum bersama dipakai, tidak menular. Menular kalau Mbak Adel pakai suntikan, kemudian saya langsung juga pakai suntikan itu. Kenapa virus itu ada di darah? Menular juga kalau, maaf Mbak Adel hubungan intim suami istri akan menular ke pasangannya. Dan menular juga kalau Mbak Adel hamil dan kemudian lahir anaknya lewat jalan persalinan normal. Dan terkadang saya sering khawatir pada
teman-teman bidan kalau membantu seorang wanita hamil dan dia tidak cerita bahwa dia HIV, maka kasihan teman-teman bidan akan bisa terinfeksi. Makanya orang perempuan HIV yang dinyatakan positif diminta untuk melahirkan secara operasi sesar agar dokter-dokter sudah siap. Baju berlapis-lapis, handscoon berlapis, ya, sarung tangan, pakai kacamata yang selebar ini sehingga waktu menolongnya tidak terciprat darah. Mbak Adel punya anak? Punya. Baik, Bapak Ibu, apa yang ditakutkan oleh Mbak Adel? Takut pada satu saat masuk AIDS. Ya, apa sih yang terjadi pada orang virus HIV? Saya kalau jalan sama Mbak Adel, kemudian ada orang sakit mata, maka Mbak Adel yang duluan tertular. Karena daya tahan tubuhnya menurun. Kalau saya jalan sama Mbak Adel, kemudian ada orang cacar air, maka dia duluan terkena dibanding saya. Itu sebetulnya virus HIV. Lama-lama ya daya tahan tubuhnya hilang. Dan akhirnya mereka terkapar seperti ini. Maaf ya Mbak Adel ya. Dan maaf tidak langsung meninggal, 3-5 tahun terkapar seperti ini. Akhirnya sering ya mengganggu aktivitasnya sendiri dan aktivitas keluarga. Itu yang dikhawatirkan. Walaupun memang ada obat antiretroviral tapi tidak bisa menghilangkan virus itu. Hanya bisa membuat agar Mbak Adel kalau ke fase ini agak lama. Orang kalau tidak pakai antiretroviral dari kena HIV masuk ke sini 5 tahun. Tapi kalau pakai insya Allah 30 tahun masih bisa bertahan. Doakan Bapak Ibu ya. Di Indonesia banyak sekali orang yang seperti Mbak Adel. Mbak Adel. Ya, Mbak Adel berapa bersaudara? 6. Yang pakai narkoba ada berapa? 5. Mbak Adel 6 bersaudara, 5 yang pakai. Satu kenapa kok bisa kena, nggak kena? Karena kakak saya yang satu tuh tinggalnya di Bandung, dia kuliah. Oh gitu ya. Yang 5 ini awalnya kamu nggak tahu? Awalnya nggak tahu kalau mereka pakai. Kapan kamu tahu? Taunya pas lagi bokul di tempat BD. Bokul tuh beli ya, bahasa Iya, sana ya. Bahasa selengeannya narkoba ya, bokul ya. Baik, sekarang 5 kondisinya bagaimana? 5 sudah pulih Bu. Termasuk kamu? Iya. Terus? Tapi yang 2 itu udah pulih total. Pulih total, apa maksudnya pulih total? Sudah meninggal dunia. Oh istilah mereka, pulih total itu meninggal dunia ya. 2 orang di antara mereka berlima yang pakai narkoba sudah meninggal dunia. Meninggalnya karena apa? Komplikasi Bu. Karena komplikasi yang tadi juga ya. Tapi untungnya mereka meninggal sudah dalam keadaan berobat dan bertobat. Tetapi komplikasi yang tadi ini tidak bisa dihindari. Saya lihat persis perjuangan orang tuanya Mbak Adel luar biasa. Ibunya tidak tahu mau bilang apa, 5 anaknya Masya Allah. Dia pindah rumah terlambat, kenapa? Sudah kena 5. 5-5-nya itu bandarnya ada di kompleks itu. Terlambat, tapi apa boleh buat. Dia hanya sholat terus sampai sholat tahajud gak pernah putus-putus ya. Akhirnya terselamatkan 5 tapi 2 tidak bisa terselamatkan karena komplikasi. Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu jaga anak masing-masing, jaga diri masing-masing. Bapak Ibu mesralah antara Bapak dan Ibu agar anak-anak nyaman di rumah. Kalau sudah kayak mereka susah sekali. Untung kalau bisa berobat seperti ini dan bertobat. Tapi kalau seperti tadi overdosis dan sebagainya, waduh kami susah sekali melihat perkembangan masa depan mereka. Bapak Ibu terima kasih. Dan saya mohon doa, kami juga sedang berupaya untuk mengedukasi narkoba lewat sebuah film agar anak-anak muda mau melihatnya. Apabila nanti di Medan atau di Sumatera Utara, di XX1 di akhir tahun ini ada film judulnya Cukup Gue, nonton ya Bapak Ibu ya? Boleh? Ya tepuk tangan dulu buat usaha kami membuat film Cukup Gue Aja Deh. Film ini kami buat agak lama, sudah 2 tahun, baru selesai 70%. Karena memang kami tidak dibantu sponsor, justru kami meminta masyarakat Indonesia ikut membantu membuat film ini dengan cara membeli merchandise yang sekecil ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga pada saatnya nanti setelah selesai acara berminat juga, ya berarti Bapak Ibu membantu pembuatan film kami. Terima kasih banyak ya.